Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bunda Salma. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita masuk ke cerita yang sangat menegangkan dan penuh intrik hari ini, Bunda mau minta tolong dulu nih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar channel Bunda Salma makin berkembang dan semangat menyajikan kisah-kisah seru buat kalian. Oh ya, absen dulu dong di kolom komentar. Kalian nontonnya dari daerah mana saja? Bunda pengen tahu seberapa jauh cerita ini berkelana. Kisah kita bermula di sebuah ruang rawat inap VIP yang dingin dan berbau obat-obatan. Di sana, seorang wanita bernama Fatin sedang menerima kabar yang meruntuhkan dunianya. Dokter berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Maaf, umur Ibu Fatin sudah tidak lama lagi. Perkiraan medis kami, ibu hanya punya waktu 7 hari karena kegagalan organ yang misterius." Fatin hancur. Usianya baru 29 tahun dan ia merasa hidupnya baru dimulai. Namun, yang lebih menghancurkan bukanlah vonis dokter itu, melainkan reaksi orang yang paling ia cintai. Gilang, suaminya, yang saat itu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Di depan dokter, Gilang menangis terseduh-seduh. Baunya berguncang hebat, seolah ia adalah suami paling menderita sedunia. Tapi, begitu dokter keluar ruangan, tangisan itu berhenti mendadak. Gilang menghapus air matanya, dan wajah sedih itu berganti dengan senyuman dingin yang mengerikan. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Fatin, lalu berbisik dengan nada yang menusuk, "Akhirnya, kamu akan mati juga dalam 7 hari. Setelah itu, rumah dan semua hartamu akan jadi milikku." Gilang melepaskan tangan Fatin dengan kasar, seolah memegang sampah. Ia berdiri, merapikan kemejanya, lalu berkata dengan santai, "Aku pergi dulu urus administrasi dan tebus obat. Padahal sebenarnya, aku mau merayakan kematianmu ini sama wanita lain." Tanpa menoleh, Gilang pergi, meninggalkan Fatin yang membeku dalam kesunyian. Namun, teman-teman, Gilang salah besar jika mengira Fatin akan pasrah begitu saja. 5 menit setelah pintu tertutup, air mata Fatin berhenti. Rasa sedihnya berubah menjadi amarah yang membara. Ia sadar, sakitnya ini bukan kebetulan. Ia teringat minuman herbal aneh yang selalu dipaksa Gilang untuk diminum setiap malam. Fatin segera meraih ponselnya. Tangannya tak lagi gemetar. Ia menelepon seseorang bernama Bi Sumi, tukang kebun di rumahnya. "Bi, tolong bantu aku sekarang juga. Aku berjanji, setelah ini Bibi tidak perlu bekerja keras lagi," ucap Fatin tegas. Misi penyelamatan nyawa dan harga dirinya dimulai detik itu juga. Fatin bertekad, ia tidak akan mati dalam 7 hari. Ia akan bertahan hidup untuk melihat kehancuran laki-laki yang baru saja menghinanya. Fatin mengambil tablet pintar yang ia sembunyikan. Ia membuka akses CCTV rumahnya. Hatinya mencelos melihat mobil Gilang masuk ke halaman rumah mereka. Gilang tidak ke apotek, ia pulang membawa seorang wanita muda bernama Vera, selingkuhannya. Lewat layar tablet, Fatin melihat mereka tertawa lepas, seolah rumah itu sudah menjadi milik mereka. "Sebentar lagi rumah ini milik kita, sayang. Dokter sudah kasih vonis mati buat Fatin," kata Gilang bangga pada Vera. Vera tertawa senang. Mereka berdua lalu berjalan menuju ruang kerja pribadi Fatin, tempat terlarang bagi siapapun. Gilang dengan kasar menurunkan lukisan besar di dinding, menyingkap sebuah brankas rahasia. Gilang menekan kode kombinasi yang pernah ia intip. "Buka!" serunya girang. Pintu brankas terbuka. Tapi apa yang terjadi? Senyum Gilang lenyap seketika. Brankas itu kosong melompong. Tidak ada sertifikat tanah, tidak ada berlian, tidak ada uang tunai. Gilang mengamuk. Ia membanting pintu brankas dan memecahkan vas bunga. Vera yang kecewa bertanya, "Mana hartanya, Mas?" Gilang panik. Tiba-tiba, ia melihat amplop coklat terjatuh dari balik lukisan. Dengan mata berbinar, ia merobeknya, mengira itu dokumen berharga. Tapi ternyata, itu hanya secari kertas dengan tulisan tangan Fatin. "Kuncinya bukan di sini, tapi ada pada kesetiaan yang sudah kamu buang."
Gilang meremas kertas itu penuh amarah. Di rumah sakit, Fatin tersenyum sinis menatap layar tabletnya. Ia segera mengirim pesan pada Bisumi. Rencana B, pindahkan dokumen asli ke lokasi baru. Perang baru saja dimulai dan Gilang tidak sadar bahwa ia sedang masuk ke dalam perangkap istrinya sendiri. Malam itu, di rumah sakit, Fatin merenung. Ia teringat kejadian 2 minggu lalu. Saat itu, ia tidak sengaja menumpahkan minuman herbal buatan Gilang ke pot tanaman di kamarnya. Keesokan harinya, tanaman itu layu dan menguning seolah terbakar bahan kimia. Sejak saat itu, Fatin sadar ia sedang diracun perlahan. Ia mulai membuang minuman itu diam-diam setiap kali Gilang memberikannya. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Bisumi masuk membawa rantang makanan stainless steel. Wanita parubaya itu tersenyum, tapi matanya memancarkan ketegasan. Ini saya masak sendiri di dapur terpisah, Non. Kuncinya saya pegang jadi aman dari tangan jahil Mas Gilang, bisik Bisumi. Ia juga memberikan air kelapa hijau dicampur penawar racun alami resep leluhur. Fatin meminumnya lahap. Tubuhnya mulai terasa lebih segar. Hati-hati, Non. Gilang pasti makin agresif mendekati hari ke-7, pesan Bisumi. Benar saja, 1 jam kemudian, Gilang masuk dengan kasar membawa seorang pria bernama Pak Budi, notaris bayaran. Gilang memasang wajah panik yang dibuat-buat. Sayang, demi kelancaran pengobatan, kamu harus tanda tangan surat kuasa ini ya. Biar kalau ada apa-apa, aku bisa cairkan dana buat berobat kamu. Bujuk Gilang sambil menyodorkan dokumen. Fatin melirik dokumen itu. Isinya bukan surat kuasa pengobatan, tapi penyerahan penuh seluruh aset kepada Gilang tanpa syarat. Ini perampokan legal. Fatin berakting lemah. Ia mengangkat tangannya dengan gemetar yang dilebih-lebihkan. Gilang tampak tidak sabar. Ia memaksa tangan Fatin memegang pena. Tepat saat ujung pena menyentuh kertas, Fatin sengaja melemaskan seluruh tubuhnya. Pena jatuh menggelinding. Fatin terkulai, memejamkan mata, pura-pura pingsan. Fatin! Bangun! Gilang berteriak histeris. Bukan karena khawatir Fatin mati, tapi karena tanda tangannya belum dapat. Notaris itu ketakutan kliennya mati saat transaksi dan langsung mundur. Bisumi yang ada di sudut ruangan langsung beraksi. Ia mendorong Gilang menjauh dan berteriak memanggil dokter. Gilang akhirnya diseret keluar oleh perawat karena mengganggu. Fatin tersenyum tipis dalam diamnya. 1 hari berhasil ia lewati. Keesokan harinya di rumah, Gilang yang frustrasi melampiaskan amarahnya pada Bisumi yang sedang menyapu. Heh, tua bangka. Mulai hari ini kamu saya pecat. Angkat kaki dari rumah ini sekarang, bentak Gilang. Ia merasa Bisumi selalu mengawasinya. Namun, reaksi Bisumi sungguh di luar dugaan. Ia tidak menangis, malah tertawa kecil penuh wibawa. Bisumi menegakkan tubuhnya, menatap Gilang tajam. Anda tidak punya hak memecat saya, katanya tenang. Kontrak kerja saya ditandatangani langsung oleh almarhum ayah Fatin lewat yayasan keluarga. Selama Non Fatin masih hidup, Anda tidak punya kuasa di sini. Gilang ternganga. Ia mencoba menggertak. Saya suami Fatin, omongan saya hukum. Bisumi tersenyum sinis. Gilang tidak tahu, wanita di hadapannya ini sebenarnya adalah Sumiati S. H. M.H., mantan pengacara pidana top ibu kota yang merupakan sahabat ayah Fatin. Ia menyamar demi menjaga putri sahabatnya. Tugas saya menjaga bunga-bunga ibu Fatin agar tidak layu dan mencegah hama perusak. Ucap Bisumi penuh penekanan, menyindir Gilang. Gilang kalah telak dan masuk rumah sambil membanting pintu. Setelah Gilang pergi, Bisumi mengeluarkan ponsel canggih dari saku dasternya. Ia menelpon rekannya di bank. Bekukan sementara akses informasi rekening Fatin. Sebarkan rumor aset keluarga sedang diaudit forensik karena sengketa waris, perintahnya dengan bahasa hukum yang fasih. Sore harinya, Gilang mendapat telepon dari temannya di bank. Wajahnya pucat pasi mendengar kabar aset Fatin mungkin dibekukan.
Waktu 7 hari semakin sempit. Jika Fatin mati tanpa wasiat, Gilang tidak dapat apa-apa. Ia panik setengah mati. Tidak sadar bahwa ini semua ulah tukang kebun yang baru saja ia hina. Matahari terbenam, tapi rumah Fatin justru meriah. Gilang nekat mengadakan pesta makan malam mewah. Ia mengundang rekan-rekan bisnis abu-abu dan calon investor untuk proyek properti fiktifnya. Gilang tampil necis, rambut klimis, dan Vera mendampinginya layaknya nyonya rumah. Uang pesta ini hasil menguras kartu kredit tambahan milik Fatin. Bagi Gilang, Fatin yang di rumah sakit hanyalah sejarah. Sementara itu, di rumah sakit, Fatin sudah mencabut infusnya sendiri. Berkat perawatan Bisumi, racun di tubuhnya sudah netral. Malam ini, Fatin bersiap. Bisumi membawakan gamis elegan, Fatin bercermin. Wanita di sana bukan lagi istri yang lemah, tapi wanita yang siap berperang. Dokter Rian, yang sudah tahu kebusukan Gilang, membiarkan Fatin kabur lewat pintu belakang. Kembali ke rumah mewah. Pesta berlangsung meriah. Gilang berdiri di depan para tamu, memegang gelas anggur, berpidato tentang visi bisnisnya. Ia ingin menarik dana investasi dari para tamu. Saya akan tunjukkan grafik keuntungan yang fantastis. Seru Gilang percaya diri. Ia memberi kode pada Vera untuk menyalakan proyektor. Layar putih besar turun. Semua mata tertuju ke sana. Tapi yang muncul bukanlah slide presentasi bisnis. Layar itu menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi. Di video itu, terlihat jelas Gilang sedang di dapur memakai piyama, menuangkan serbuk putih ke dalam minuman herbal Fatin. Wajahnya terlihat dingin dan kejam saat mengaduk racun itu. Hening. Ruang pesta yang tadinya riuh seketika senyap. Suara gelas pecah terdengar karena saking kagetnya tamu. Gilang mematung. Darahnya seolah berhenti mengalir. Bagaimana video itu bisa ada di sana? Ia mencoba mematikan laptop, tapi tombolnya tidak berfungsi. Video terus berputar, memperlihatkan adegan demi adegan kejahatannya. Para tamu mulai berbisik jijik. Ini editan. Ada hacker yang mau jatuhin saya, teriak Gilang panik. Tapi tidak ada yang percaya. Satu persatu, tamu mengambil tas dan pergi. Mereka pebisnis kotor, tapi terlibat kasus pembunuhan adalah hal yang mereka hindari. Kekacauan memuncak saat tiba-tiba. PET. Listrik padam total. Gelap gulita menyelimuti rumah besar itu. Jeritan tamu terdengar, dan dalam waktu kurang dari 10 menit semua tamu kabur. Vera pun lari ketakutan meninggalkan Gilang sendirian. Gilang berdiri di tengah ruang tamu yang gelap dan berantakan. Ia menyalakan senter ponselnya. Anehnya, lampu jalan di luar menyala, rumah tetangga terang benderang. Hanya rumahnya yang mati. Ini pasti sabotase si tukang kebun tua itu. Geram Gilang. Ia hendak ke belakang memeriksa panel listrik, tapi langkahnya terhenti. Tuk, tuk. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar dari lantai atas, menggema di lorong yang sepi. Bulu kuduk Gilang meremang. Ia tahu suara langkah itu. Itu suara langkah Fatin. Fatin? Panggil Gilang parau. Gak mungkin. Fatin sekarat di rumah sakit. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar utama. Dengan tangan gemetar dan bermodalkan cahaya senter HP, Gilang memberanikan diri naik ke lantai 2. Bayangan perabot rumah tampak seperti monster yang siap menerkam. Gilang mendorong pintu kamar utama, cahaya senter menyapu ruangan. Dan di sana, di dekat jendela, ia melihat kursi goyang tua milik ayah Fatin bergerak sendiri. Kriet, kriet. Dan di atas kursi itu, ada siluet seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun tidur favorit Fatin, duduk membelakangi Gilang. Gilang gemetar hebat. Ia mengira Fatin sudah meninggal, dan arwahnya pulang menuntut balas. Fatin? Panggilnya lirih. Sosok itu diam. Kursi goyang terus bergerak. Kriet, kriet.
Dengan sisa keberanian, Gilang mendekat. Ia menyentuh bahu sosok itu dan memutar kursinya. Ah, ah, ah. Gilang menjerit dan melompat mundur. Ternyata itu bukan hantu. Itu hanya boneka manekin plastik bekas yang didandani pakai baju dan rambut palsu Fatin. Di dadanya tertempel kertas dengan tulisan merah. Harta tidak dibawa mati, tapi dosamu akan mematikanmu. Waktumu sudah habis, Mas. Gilang meremas kertas itu. Kurang ajar, ini teror manusia, teriaknya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari bank. Gilang berharap itu transferan uang, tapi ternyata notifikasi bahwa seluruh kartu kredit dan rekeningnya telah dibekukan total karena indikasi penipuan. Gilang terduduk lemas. Tamu kabur, video tersebar, listrik mati, dan sekarang uangnya habis. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Besok utang-utang rentenirnya jatuh tempo. Malam itu, Gilang tidur di sofa dengan gelisah. Pagi harinya, ia terbangun dengan satu tekad licik. Hari ini hari ke-7. Fatin pasti mati hari ini. Kalau dia mati, aku bisa klaim asuransi dan warisan buat bayar utang. Gilang memacu mobilnya ke rumah sakit seperti orang gila. Sampai di kamar 303, ia terbelalak. Kamar itu kosong, bersih, rapi, seolah tak pernah ada pasien. Seorang perawat lewat dan berkata dingin, "Pasien sudah pulang subuh tadi. Administrasi sudah beres. Pulang?" Gilang menyimpulkan Fatin sudah meninggal dan jenazahnya dibawa pulang untuk dimakamkan. Senyum lebar mengembang di wajahnya. "Akhirnya, mati juga kamu," serunya senang. Ia tidak peduli di mana jenazahnya. Yang penting Fatin sudah tidak bernyawa. Otak liciknya kembali bekerja. Ia teringat Bisumi selalu protektif pada sebuah pot tanaman monstera besar di teras samping. Pasti si tua itu menyembunyikan emas atau sertifikat tanah di situ, pikir Gilang. Ia ngebut pulang ke rumah. Tanpa babi bu, Gilang mengambil sekop dan menggali tanah di pot besar itu dengan membabi buta. Duk! Sekop membentur benda keras. Mata Gilang berbinar. Ia menarik keluar sebuah kotak besi terkunci. Ini dia hartanya. Gilang menghancurkan gemboknya dengan batu. Dengan tangan gemetar antusias, ia membuka kotak itu. Tapi, jeng, darahnya seolah membeku. Kotak itu tidak berisi emas atau uang. Kotak itu penuh sesak dengan amplop tagihan. Surat tagihan investasi bodong, tagihan kartu kredit yang jebol, tagihan leasing mobil sport. Ternyata selama ini Fatin lah yang diam-diam melunasi semua utang gaya hidup. Gilang, di dasar kotak ada surat dari Fatin. Mas, selama ini aku menutupi lubang yang kamu gali dengan uang warisan ayahku. Tapi sejak 7 hari lalu saat kamu mendoakan kematianku, aku berhenti membayar semuanya. Selamat menikmati panen dari apa yang kamu tanam. Gilang lemas. Ia baru sadar. Ia tidak kaya. Harta Fatin sudah habis untuk menutupi keserakahannya sendiri. Dan sekarang, bom waktu itu meledak. Belum sempat ia bernapas, terdengar suara motor bising dan teriakan kasar dari depan gerbang. Gilang, keluar bayar utang. Sekitar 10 debt kolektor berbadan kekar menggedor gerbang besi. Mereka datang menagih utang yang sudah jatuh tempo. Gilang panik, ia terkurung. Dari balkon ia berteriak, "Sabar, istri saya baru meninggal, warisannya cair sebentar lagi." Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah membela kerumunan preman itu. Keluar seorang pria berkacamata. Pak Herman, pengacara senior kepercayaan ayah Fatin. Gilang berlari ke pagar. "Pak Herman, tolong usir mereka. Saya ahli waris tunggal. Rumah ini milik saya sekarang." Pak Herman tersenyum tipis. Ia membuka map merah dan membacakan dokumen dengan lantang di depan semua orang. Sesuai perjanjian pranikah,
Jika terjadi perselingkuhan atau upaya membahayakan nyawa, maka pihak suami kehilangan seluruh hak atas harta gonogini dan warisan. Wajah Gilang pucat. Itu bohong. Fatin mati sakit alami. Pak Herman mengeluarkan bukti lab. Kami punya bukti residu racun arsenik di tubuh Fatin dan video CCTV Anda meraciknya. Status Anda sekarang bukan ahli waris, tapi tersangka pembunuhan. Para debt collector yang mendengar penjelasan Pak Herman langsung mengamuk. Mereka sadar Gilang tidak akan punya uang. Mereka mulai memanjat pagar untuk menjarah rumah. Gilang mundur ketakutan, terpojok. Namun, sebelum masa masuk, sirine polisi meraung-raung. 3 mobil patroli datang memblokade jalan. Gilang merasa lega sesaat, mengira polisi datang menolongnya. Ternyata salah. Polisi datang untuk menangkapnya. Saat tangan Gilang sedang diborgol, pintu mobil sedan Pak Herman terbuka. Jantung Gilang seakan mau copot. Dari dalam mobil, turunlah sesosok wanita cantik, segar bugar, mengenakan gamis pastel yang anggun. Itu Fatin. Fatin masih hidup. Ia berdiri tegak didampingi Bisumi, yang kini memakai setelan blazer pengacara, bukan baju lusuh tukang kebun lagi. Gilang berlutut di aspal, kakinya tak kuat menopang tubuh. Fatin mendekat ke gerbang, tersenyum tipis. Aku belum mati, Mas. Tapi statusmu sebagai suamiku, statusmu sebagai orang kaya, dan masa depanmu, itulah yang sudah mati hari ini. 7 hari yang kamu berikan padaku, sudah aku kembalikan dengan bunga yang setimpal, ucap Fatin tajam. Gilang menangis meraung-raung. Maafkan aku, sayang. Aku khilaf. Aku masih mencintaimu. Fatin membuang muka. Cih, air mata buaya. Polisi membawa Gilang masuk ke dalam rumah untuk rekonstruksi singkat dan mengambil sisa racun di dashboard mobilnya sebagai barang bukti. Di dalam rumah, polisi juga menyeret Vera yang bersembunyi di lemari. Vera dan Gilang malah saling menyalahkan dan bertengkar hebat di depan polisi. Pemandangan yang menyedihkan. Bisumi menyerahkan semua bukti lengkap. Gilang tak bisa berkutik. Fatin mendekati Gilang yang bersujud di kakinya memohon ampun. Fatin membungkuk dan berbisik, meniru nada bicara Gilang waktu di rumah sakit. Akhirnya, kamu akan membusuk di penjara. Rumah dan hartaku tetap jadi milikku. Selamat menikmati kehancuranmu, Mas. Gilang dan Vera diseret ke mobil polisi, menjadi tontonan warga. Fatin menghela napas panjang. Beban di pundaknya hilang. Ia memeluk Bisumi, pahlawan hidupnya. 1 bulan kemudian, Gilang divonis penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana. Vera divonis 10 tahun. Keadilan telah ditegakkan. Rumah Fatin kini sudah direnovasi total. Ia membuang semua barang bekas Gilang dan membakar kenangan pahit itu. Rumah itu kini terasa damai dan penuh energi positif. Di taman belakang, Fatin dan Bisumi duduk santai menikmati teh hangat dan pisang goreng. Tidak ada lagi hubungan majikan pembantu. Mereka adalah sahabat dan mitra. Fatin mendirikan Yayasan Bantuan Hukum untuk Wanita Korban KDRT, dan Bisumi atau Ibu Sumiati SH yang memimpinnya. Terima kasih, Bi. Tanpa Bibi, mungkin aku sudah di dalam tanah, ucap Fatin tulus. Bisumi tersenyum. Ibu Fatin, wanita kuat. Rencana ini berhasil karena keteguhan hati ibu. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Fatin. Ia melihat pot monstera baru yang tumbuh subur di teras, menggantikan tempat Gilang menemukan kehancurannya. Fatin berjanji akan merawat kebun kehidupannya dengan baik, memangkas benalu, dan hanya membiarkan ketulusan yang tumbuh. Cerita Fatin dan Gilang berakhir di sini. Gilang meratapi nasib di balik jeruji besi yang dingin, sementara Fatin berdiri tegak di bawah sinar matahari, menyongsong masa depan yang cerah dan penuh harapan. Alhamdulillah, selesai sudah kisah perjuangan Fatin. Pelajaran berharga banget ya teman-teman, bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan wanita tidak boleh lemah saat dizalimi. Terima kasih sudah menemani Bunda Salma di 5 episode ini.
Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.